Yang aku ambil bukanlah catatan harian mama satu-satunya. Aku kembali ke panti dan menemukan tumpukan buku catatan harian yang lainnya. Rekan kerja mama memberikan sebuah surat. Dia memberiku anjuran bahwa surat ini dibaca setelah aku selesai membaca seluruh buku catatan harian mama. Padahal sesungguhnya mama menitipkan surat itu untuk diserahkan kepadaku saat aku sudah beranjak dewasa. Akan tetapi, rekan kerja mama ketakutan jika surat itu hilang atau bahkan dia tidak bisa bertemu denganku lagi. Dan alasan jika aku tidak akan pernah mengunjungi kembali ke tempat ini. Sepertinya dia tahu jika aku tidak pernah menyukai tempat ini. Aku duduk di atas kasur hangat ketika di luar sedang turun hujan. Hujan yang sangat deras. Meskipun kamar sewa ini terbilang sangat murah dan cukup sempit dibandingkan dengan kamar di rumah ibu, tapi aku merasa nyaman sekali berada di sini. Baiklah, aku akan membaca cerita mama ketika dia masih belajar di bangku SMA. Menurut kebanyakan orang bilang bahwa kepribadian seseorang akan terbentuk ketika dia belajar di sekolah karena pengaruh teman dan lingkungan sekolahnya. Semoga aku bisa menjadi sosok yang mama harapkan. Menjadi pusat perhatian sungguh menyenangkan. Hari ini aku mendapatkan beberapa pujian dari keluargaku. Aku menjadi anak yang terbaik di antara para sepupuku. Dan itu sangat menyenangkan. Meskipun sepasang mata dari sepupu-sepupu itu sangat jelas menunjukkan keiriannya kepadaku, aku semakin semangat membuat mereka semakin iri. Seluruh tubuhku seperti sedang terbakar dan menginginkan tatapan itu. Masa sekolah sangat berharga untukku, di mana aku menemukan banyak teman dan memulai kisah percintaan di sini. Semua murid sangat menyukaiku. Mereka bilang jika aku adalah seorang gadis yang memiliki kecerdasan dan kecantikan. Tak banyak para gadis di sini memiliki dua kelebihan itu sekaligus. Mereka pun senang dengan mata indahku yang berwarna biru. Itu sangat berlebihan, tapi sejujurnya itu sangat membuatku bahagia. Aku tidak butuh pakaian baru atau sepatu baru yang akan membebani keuangan orang tuaku. Seperti ini saja aku sudah senang dan membuatku bersemangat setiap hari. Aku berterima kasih kepada kedua orang tuaku yang telah melahirkanku dengan paras yang cantik dan otak yang cerdas. Beberapa laki-laki sering menggodaku. Aku menyukai ketika mereka sedang berlomba-lomba untuk mendapatkanku. Aku tidak boleh memberikan kesan yang buruk, sehingga aku perlu memanfaatkannya sedikit, kemudian menolaknya secara halus. Tapi di antara mereka aku menyukai salah satu. Dia terkenal sebagai seorang laki-laki yang sangat dingin tapi ramah kepadaku, hanya kepadaku. Aku dengar rumor di sekolah bahwa dia kerap menolak para gadis yang ingin berkencan dengannya. Kita memiliki persamaan, hanya saja dia orang yang kaya, berbeda sekali denganku. Aku sangat menyukainya. Hari ini aku melihat teman satu kelasku sedang ditindas oleh beberapa preman sekolah. Menyebalkan sekali, mengapa mereka hanya berani kepada kaum lemah? Sebenarnya aku tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Tapi, jika aku mengabaikannya, mereka akan membuat reputasiku menjadi jelek. Dengan terpaksa aku menolongnya. Meskipun setelahnya aku berteman dengannya, tapi aku tidak menginginkan pertemanan dengan siapapun. Sayangnya, dia berasal dari panti asuhan. Maka dari itu, para preman sekolah merundungnya. Mereka pun memanfaatkan gadis itu karena dia diangkat oleh keluarga yang cukup kaya. Tidak sekaya laki-laki itu, tapi cukup daripada denganku.
Kebahagiaanku tidak berlangsung lama. Kedua orang tuaku mengalami kecelakaan. Bus yang mereka tumpangi masuk ke dalam jurang. Aku benar-benar sangat terpuruk melihat jasadnya yang sudah tidak bisa dikenali. Aku tidak ingin menjelaskan secara mendetail. Itu membuatku semakin terpuruk. Mereka tidak meninggalkan harta sepeser pun untukku bertahan hidup. Seluruh keluargaku mengambilnya. Mereka mengatakan kepadaku jika orang tuaku mempunyai banyak hutang yang harus segera dilunasi. Aku tahu, aku bukanlah seorang anak kecil yang bisa mereka bohongi. Kami hidup dalam kesederhanaan. Aku tidak pernah meminta apapun layaknya gadis yang telah berhasil mendapatkan juara umum di sekolah atau merengek meminta kado ulang tahun. Aku tidak pernah meminta itu semua. Ingin aku memberontak untuk mengambil harta milik kedua orang tuaku meskipun hanya sedikit, tapi aku tidak bisa. Mereka memiliki kuasa, sedangkan aku anak kecil yang masih di bawah umur. Aku tidak bisa menahan kesedihan ini. Ayah, ibu, aku harus bagaimana sekarang? Dengan terpaksa, aku tinggal di rumah paman. Aku tidak nyaman sama sekali. Meskipun tidak ada alasan untuk ketidaknyamanan itu, aku bertahan di rumah itu sampai aku mendapatkan pekerjaan paruh waktu. Tidak lama, aku pamit pergi dan berterima kasih atas tempat tinggalnya. Kehidupan di sekolahku berangsur berubah. Kini, aku mendapatkan hinaan karena menjadi anak yatim piatu. Ketika aku mendapatkan hinaan, gadis itu menutup telinga dan dengan perlahan dia yang kusebut teman mulai menjauhiku. Tidak tahu diri. Meskipun aku tidak mengharapkan pertemanan, setidaknya dia bisa membantuku menyumpal mulut para penghina itu. Untunglah, tidak semua murid menghinaku. Sebagian besar masih memberikan simpati kepadaku. Laki-laki itu memberikanku setangkai bunga mawar berwarna putih menandakan bela sungkawa. Itu yang kudengar dari para gadis. Tapi aku mengartikannya dengan beda. Aku lupa menulisnya karena banyak kejadian kesal yang harus aku tulis. Waktu itu dia pernah membantuku mencari pekerjaan paruh waktu dan tempat sewa tanpa dikenakan biaya per bulannya. Tempat itu adalah sebuah kantor milik ayahnya yang sudah tidak terpakai, namun mempunyai kamar kecil di lantai atas sehingga aku memanfaatkannya. Kami membersihkan ruangan itu bersama. Saat perjalanan pulang ke rumah paman, tiba-tiba hujan turun sangat deras, dan kami terpaksa berteduh. Padahal pakaian kami sudah terlanjur basah. Dia memberikanku pakaian hangat miliknya dan memakaikannya kepadaku. Sementara itu, cuaca sangat dingin. Apakah karena pakaianku terlalu menerawang? Entahlah, masa bodoh dengan itu. Karena suasananya, dia menciumku. Dari situlah kami berkencan. Di bulan ini, aku mengalami kesialan. Laki-laki yang pernah aku tolak mendengar kabar bahwa aku mempunyai seorang kekasih. Dia cemburu, lalu dia datang untuk mengancamku. Aku sedikit khawatir tentang itu. Saat jam sekolah berakhir, dia menjambak rambutku, kemudian menyeretku ke tempat yang sepi. Tanganku diikat olehnya. Lalu, dia membuka celana miliknya. Sudah cukup, aku tidak sanggup menulisnya. Aku masih mengalami trauma. Membayangkannya saja membuatku menangis dan ingin mencabik-cabik wajahnya. Meskipun kekasihku datang menyelamatkanku bersama temanku itu, tampaknya dia tidak pandai berkelahi. Aku melihat luka dan darah di wajahnya.
Laki-laki itu berhenti memukul kekasihku ketika penjaga sekolah datang. Kami dilarikan ke rumah sakit. Berkat gadis itu memanggil penjaga sekolah, kami terselamatkan. Di hari berikutnya, laki-laki itu tidak masuk sekolah. Banyak rumor yang beredar tentangku setelah kejadian itu. Mereka mengatakan bahwa aku menggoda laki-laki itu agar bisa memuaskan hasratnya. Rumor lain mengatakan bahwa aku sudah tidak perawan dan sedang hamil. Kekasihku membantah itu semua, karena dia saksi jika aku tidak sampai diperkosa. Tapi rumor lainnya mengatakan jika aku mengancam kekasihku sehingga dia melindungiku. Semua itu tidak benar. Saat aku meminta bantuan kepada temanku, dia bahkan membenarkan semua rumor itu. Aku paham, dia sengaja membiarkan aku hancur agar bisa mendapatkan posisiku. Dasar ular licik. Aku tahu dia berkali-kali mencari perhatian kepada kekasihku. Saat di rumah sakit, dia menjaga kekasihku dan mengatakan kepada orang tuanya jika dialah kekasihnya. Aku tahu betul bagaimana kekasihku menanggapinya. Dia tidak mudah terhasut oleh si ular itu. Aku sangat kesal dan sangat ingin membunuh ular itu. Tapi aku tidak boleh gegabah karena bisanya mungkin akan membunuhku. Semester awal akan segera dimulai. Tapi ketika aku masuk sekolah, wali kelasku memanggilku. Hari itu aku dikeluarkan dari sekolah karena membuat reputasi yang sangat buruk. Aku yakin ini semua adalah perbuatan si ular. Sangat menyakitkan. Aku mulai kehilangan harapan dan tujuan hidup. Kekasihku kerap menemuiku ketika dia berkunjung ke tempatku saat tidak sedang sibuk dan pelajaran tambahan atau kegiatan sekolah. Pada akhir pekan, kami selalu berkencan. Dia masih membantuku mencari sekolah yang bisa menerimaku. Itu sulit. Aku sempat pasrah, tapi dia melarangku. Di hari berikutnya, aku mengunjungi temanku, berharap aku bisa membunuhnya. Tapi aku tidak bisa. Aku berlutut di hadapannya dan meminta maaf kepadanya. Aku kesal, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa di saat seperti ini. Aku ingin belajar di perguruan tinggi, mempunyai pekerjaan, dan mewujudkan cita-citaku. Apa yang aku dapatkan? Dia menunjukkan cincin kepadaku. Dia mengatakan kepadaku jika dia telah bertunangan dengan kekasihku, dan orang tuanya pula yang tidak ingin aku bersekolah. Sehingga aku sulit menemukan sekolah baru. Mereka tidak sudi jika aku menjadi kekasihnya, karena aku tidak sebanding dengan kehidupannya. Aku pergi, menangis sepanjang perjalanan pulang ke tempat tinggalku. Ketika aku hendak memutuskan untuk pergi, meninggalkan semua kenangan indah dan harapan, pintu kamar itu telah terkunci. Aku mencoba membukanya dengan kunci yang aku pegang, tapi itu tidak bisa. Pemiliknya sudah mengganti kunci pintu kamarku. Ini bukan milikku. Badanku lemas, seluruh barang berhargaku masih tersimpan di dalam. Tapi mereka sudah merapikan barang-barangku dan meletakkannya di luar kamar. Aku hanya mengambil barang-barangku, beberapa baju, foto keluargaku, dan buku catatan harianku. Aku meninggalkan semua pemberian dari kekasihku. Aku pergi tanpa pamit.
Beberapa bulan lamanya aku menjadi seorang gelandangan. Ketika musim dingin tiba, aku pingsan karena kelaparan dan kedinginan. Ketika aku bangun, aku sudah berada di ruangan. Di panti asuhan itulah aku memulai kehidupanku. Karena usiaku sudah melewati batas untuk menjadi penghuni panti asuhan, para pengurus menawarkanku untuk tinggal di sana sebagai pengurus. Memang gajinya tidak seberapa, tapi aku berharap bisa membalas dendamku kepada si ular itu. Sudah 7 tahun lamanya aku hidup di panti ini, tanpa menikah, tanpa merasakan dunia luar. Tapi keadaan berubah ketika aku mendapatkan sebuah surat. Surat itu dikirim oleh cinta pertamaku. Dia memerintahkan beberapa pegawainya untuk mencariku. Akhirnya dia menikah dengan si ular dan kini mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi di surat itu dia bersumpah jika dia tidak pernah mencintai ular itu. Aku tidak yakin. Jika memang seperti itu, bukankah dia tidak akan mempunyai seorang anak sekalipun? Entahlah. Di dalam surat itu, dia memintaku untuk datang ke apartemen miliknya dengan alamat yang tertera dalam surat itu dan disertai kunci. Butuh waktu untuk berpikir, hingga akhirnya aku memutuskan untuk menemuinya. Hari pertama kami bertemu, tidak ada rasa canggung. Semua mengalir begitu saja. Di hari berikutnya, dia membawa anaknya. Ternyata anaknya sudah cukup besar. Aku berhasil membuatnya menyukaiku. Sejujurnya, aku tidak mempunyai maksud apapun kepadanya. Hidupku dihabiskan di panti, sehingga aku tidak bisa berbuat jahat kepada anak kecil yang tidak mempunyai dosa. Dia bahkan ingin tinggal selamanya denganku. Aku tertawa. Aku mengusap perutku, dan dia menganggapku bahwa aku sedang hamil. Jika kau mencintainya, suatu saat kau boleh menikahinya. Ucapku bohong. Dari situlah aku mempunyai ide yang sangat menarik untuk membuat si ular putus asa. Aku menantikan hari itu. Dia mendatangiku ketika mabuk dan aku membuatnya pingsan. Malam itulah aku berharap jika aku segera mendapatkan keturunan. Dan berharap dia menjadi seorang anak perempuan yang memiliki paras seperti ayahnya. Kami menghabiskan waktu bersama. Hampir tiap hari dia menghampiri kediamanku. Memberikan kabar kepadanya bahwa aku sedang hamil. Dia memelukku dan menangis bahagia, aku hanya tersenyum. Kami menikah secara diam-diam. Kehidupanku mulai terusik. Dia mengatakan kepadaku jika akan melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku tidak percaya kepadanya, sehingga aku mendesaknya untuk berkata jujur. Dan benar saja, jika si ular mengancamnya agar segera menjauhiku. Si ular bahkan mengancamnya jika dia akan membunuhku. Sejujurnya aku tidak takut dengan ancaman kecil seperti itu. Aku bahkan ingin membuatnya menderita. Bukan membunuh yang membuatnya merasakan kesakitan satu kali. Kami terdiam memikirkan jalan keluar. Dia berhasil membujukku untuk mengikuti permainannya. Dia berjanji akan memenuhi kebutuhan sehari-hariku dan anakku. Jika kita bisa mengakhiri permainannya itu, dia berjanji akan hidup selamanya denganku.
Akhir bulan yang menyebalkan. Aku terpaksa kembali ke tempatku berasal. Semua biaya ditangguhkan kepadaku. Aku tahu dia tidak berniat menghentikan kehidupanku di sana, melainkan semua ini adalah perbuatan si ular. Butuh beberapa waktu untuk membalaskan dendamku. Suamiku memberikan surat kepadaku. Dia bertanya mengenai keadaanku dan calon bayiku. Aku memandangi perut dan tertawa kecil. Dia bercerita jika si ular telah berselingkuh dan seluruh keluarganya mengetahuinya. Mereka bahkan tahu jika si ular dan kekasih gelapnya telah merencanakan sesuatu yang buruk yang akan mengakibatkan keterpurukan perusahaan milik keluarga suamiku. Hidupnya merasa terancam? Syukurlah, aku berharap seperti itu. Bayi perempuan yang menggemaskan, kau memiliki mata berwarna biru sepertiku. Aku berharap kelak kau akan menjadi orang yang baik dan memiliki hidup yang tidak sama denganku.